Nabi Hud, nasabnya adalah Hud bin Syali bin Akhfash bin Sam bin Nuh. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah yang memiliki tiang yang besar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, surat Al-Fajr ayat 6-7. Maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama. Adapun generasi kedua datang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh, dan ada pula yang berpendapat Nabi Adam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail dikenal dengan istilah Arab Al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Madian, Qahtan dan lain-lain. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab Al-Mustaribah. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Surat Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Surat Hud ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka, juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sungguh aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, surat Hud ayat 53-54. Nabi Hud menjawab tantangan mereka dengan menyatakan berlepas diri, dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin, seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, surat Hud ayat 54-56. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud AS maka, semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka menganggap bahwa seorang rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud dengan berkata, sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu? Surat Al-A'raf ayat 63. Maksudnya hal tersebut bukan perkara aneh, Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud AS meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas.